Oke, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Bernardo Jairi di channel Baku Bahasa 48. Saat ini saya akan membawakan satu renungan singkat mengenai kisah jiwa seseorang, yang dimana kita kasih tema berdusta dan melawan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas mengenai kebenaran firman Tuhan atau renungan singkat hari ini, saya sampaikan salam kepada teman-teman yang sudah lama menantikan video-video atau pembahasan mengenai kebenaran firman Tuhan di channel Baku Bahasa 48 khususnya. Saya sangat senang banyak teman-teman yang bertanya, kapan? Kok nggak pernah lagi bikin? Kok sudah lama YouTube-nya tidak ada update video baru gitu kan. Nah, hari ini di bulan Februari di tahun 2021 saya diingatkan Tuhan untuk membawakan satu renungan singkat, yaitu mengenai kisah jiwa, yang saya berharap teman-teman semua diberkati melalui renungan singkat ini. Baik, saya akan bacakan buat teman-teman. Dalam Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita menarik sebuah kesimpulan yang dimana satu perlawanan dari seorang yang sudah berbuat dosa. Coba kita lihat dari dosa-dosa Kain ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa suatu dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, maka akan selalu menarik kita kepada dosa yang lain. Nah, jadi di sini sangat jelas bagaimana hati kita bisa melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang lain, seperti hati Kain yang telah begitu keras bahkan berani melawan Tuhan. Nah, saudara perhatikan di situ bahwa Kain sudah melakukan dosa pembunuhan terhadap adiknya, yaitu selanjutnya ia pun jatuh dalam dosa berdusta. Ketika Tuhan bertanya, dia berdusta loh sama Tuhan, padahal Tuhan tahu dia melakukannya. Dan dilanjutkan dosa menentang Allah. Nah, saudara, ketika kita tidak menyelesaikan dosa kita, permasalahan kita di hadapan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sudah tahu, justru di situ kita menantang Allah kalau kita berdusta sama Tuhan. Sungguh sangat keterlaluan jika kita seorang manusia yang sangat lemah, bahkan kita ini dibuat oleh Allah sendiri yang terbentuk dari debu dan tanah. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, berani loh menantang Tuhan, menentang Sang Pencipta itu. Kita lihat di sini Kain menentang Sang Penciptanya. Nah, saudara, dari dosa pembunuhan di situ juga melahirkan dosa berikutnya, yaitu dosa berdusta. Orang yang menyimpan dendam, kebencian, kepahitan, amarah, dan lain sebagainya tidak pernah merasa bahwa apa yang ia lakukan sudah menjadi kekejian di mata Tuhan. Hal ini harus kita perhatikan, saudara-saudara, sebab ketika kita sudah melakukan pelanggaran, cenderung kali kita membuat suatu pernyataan-pernyataan yang dimana untuk membela diri, untuk membenarkan diri, bahkan kita berani berdusta sama Tuhan. Coba kita lihat di sini itu ada aplikasi dari cerita si Kain ini, bahwa seseorang akan ditarik dari satu dosa ke dosa yang lain, ya kan? Dosa yang pertama ini akan membuahkan dosa yang lain. Nah, coba kalau misalnya kita diperhadapkan dengan situasi kayak ini, ketika ada kata-kata atau suara-suara yang muncul, saudara langsung berkata, dalam nama Yesus Kristus aku tolak, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu, memampukan kamu, dan cepat-cepatlah lari dari situasi keadaan itu. Karena kalau tidak, dosa sudah mengintip kita, sudah mengintai kita, sudah menghampiri kita. Baik, dari kisah ini kita dapat memetik suatu pelajaran di mana Allah memberikan hukuman kepada Kain. Coba, kalau kita perhatikan, dia adalah Allah, dia adalah Sang Pencipta, masa kan dia nggak tahu? Nah, di dalam kejadian ini Allah melihat peristiwa pembunuhan itu karena Ia Maha tahu.
dia menjadi sangat murka terhadap Kain. Tidak ada yang melihat pembunuhan itu, tetapi Tuhan melihatnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 dikatakan, apakah yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Ini tentunya tidak boleh diartikan secara harfiah, ya kan? Di mana darah Habel betul-betul berteriak kepada Allah, yaitu menginginkan Allah untuk buat keadilan bagi dirinya terhadap perbuatan kakaknya, yaitu Habel. Nah, arti dari ayat ini adalah bahwa Allah melihat darah Habel yang dicurahkan oleh Kain, dan itu menyebabkan Allah bertindak untuk memberikan hukuman kepada Kain. Adapun hukuman-hukuman itu yaitu Allah berikan kepada Kain sebagai hukuman yang berat. Nah, hukuman yang pertama, Kain terkutuk karena perbuatannya itu. Kita lihat di ayat yang 11. Kemudian Allah tidak membiarkan perbuatan ini begitu saja. Terus yang kedua, tanah tidak lagi memberikan hasil yang baik kepada Kain. Di ayat yang ke-12 di situ dijelaskan juga, saudara bisa baca dengan jelas. Serta yang ketiga, Tuhan memberikan hukuman kepada Kain, yaitu menjadi pelarian dan pengembara. Ini berarti bahwa Kain tidak akan pernah aman dimanapun ia berada. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kutukan-kutukan yang diberikan ini adalah kutukan yang kekal bagi orang-orang yang berdusta kepada Allah, bahkan melawan Allah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusahalah supaya tidak melakukan satu pelanggaran, karena pelanggaran yang satu ini akan membuahkan pelanggaran-pelanggaran lain yang dimana menghasilkan dosa dan membawa kita kepada suatu kehidupan yang tidak baik. Jadi demikian renungan singkat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberikan suatu pemahaman, pengilhaman, kekuatan, bahkan cara-cara bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.